Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, salah satu ciri spesifik dari terbukanya arus komunikasi adalah terjadinya desentralisasi di dalam informasi, komunikasi, dan ilmu pengetahuan. Maksudnya, sebelum terbukanya arus komunikasi yang lugas, maka dikenal lisan itu dengan sentralisasi, yaitu menyatu dalam satu figur. Misalnya figur ulama siapa gitu kan. Maka orang hati-hati sekali untuk berbicara tentang figur ulama. Misalnya di Jakarta dulu dikenal dengan figur Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Lalu ada anaknya Abdul Rashid Syafi'i. Ada putrinya Ibu Tuti Alawiyah, semua sudah almarhum. Itu adalah terfokus, ya, tersentral di dalam dirinya. Misalnya kalau orang bicara tentang tokoh Betawi, orang akan menyebut dengan Kiai Abdullah Syafi'i, ya kan? Nah, di era reformasi terjadi keterbukaan atau penyebaran arus komunikasi, informasi. Maka ilmu pengetahuan itu tidak lagi tersentral atau terfokus pada satu individu atau pada satu tokoh tertentu. Nah, sekarang itu terjadi apa yang kita sebut tadi itu desentralisasi. Itu menyebar kemana-mana. Maka orang mencari ilmu sekarang ini tidak lagi terfokus kepada satu tokoh. Akibatnya, sesuatu yang tidak bisa dihindari, saling kritik, saling serang pasti terjadi. Apalagi nanti kalau di belakang seseorang yang membawa nama-nama, apakah itu nama agama, itu ada unsur-unsur yang dituduhkan oleh masyarakat sebagai penipuan yang merugikan banyak orang. Misalnya Yusuf Mansur. Yusuf Mansur, kalau 10 atau 15 tahun yang lalu itu namanya sangat harum. Orang nggak berani menyentuhnya. Kenapa? Takut nanti orang dituduh menyerang Islam. Tapi sekarang, atau sejak 5 atau 6 tahun belakangan ini, setelah dia makin ngawur ngomongannya, orang makin berani. Nggak ada itu halangan untuk mengkritiknya. Termasuk juga nanti, dari kalangan yang lain terjadi juga silang atau tabrakan di dalam berbicara tentang Islam. Misalnya tokoh-tokoh tertentu itu bisa berguguran. Misalnya yang dapat serangan-serangan hebat itu dalam 2 atau 3 tahun belakangan ini datang 2 atau 1 ulama yang sangat populer dari Banten, namanya Kiai Imaduddin Osman Al-Bantani. Wah, itu disapu bersihnya semua. Yang diserang sama dia itu ya tidak tanggung-tanggung. Yang pertama, disikat habis itu adalah Ustadz Abdul Samad. Lalu diikuti oleh yang lain mempertanyakan penalaran Ustadz Abdul Samad. Bahkan ada yang lebih kasar mempertanyakan kewarasan Abdul Samad di dalam berargumen. Oh, ngeri awak. Ngeri awak nih. Karena serangannya nggak tanggung-tanggung. Misalnya Kiai Imaduddin Usman minta kepada Abdul Samad supaya mencerdaskan orang. Ada ucapan Abdul Samad yang dianggap tidak sesuai dengan kaedah ilmu. Misalnya ya, Abdul Samad bilang pemerintah Yaman tidak mengaspal jalan bukan karena tidak ada duit, duitnya banyak, gitu kan? Tapi karena mereka tidak ingin jejak para wali tertutup oleh aspal. Ini kan dinilai oleh banyak orang argumennya itu sumir, gitu. Tidak logis. Ya kan? Lalu tidak saja sampai di situ, yang diserang hebat lagi itu misalnya Adi Hidayat. Itu banyak YouTube channel menyerang Adi Hidayat. Adi Hidayat nampaknya nggak memperbaiki kesalahannya. Yang dikenal dengan ilmunya itu ilmu cocokmologi gitu. Itu tidak tanggung-tanggung. Anhar Gonggong, Roma Irama,
itu ikut mentertawakan. Karena itu bukan bidangnya gitu. Yang lain disikat lagi oleh Imaduddin Utsman, yaitu Idrus Ramli. Bahkan Idrus Ramli disuruh membaca kitab Asy-Syifa fi Takhrif Hukukul Mustafa. Waduh, Mak, itu kisah Isra Mi'raj. Siapa yang mempercayai ada yang Mi'raj selain dari Nabi Muhammad SAW, itu dianggap keimanan yang nggak benar gitu. Wah, di sini Idrus Ramli nampaknya keteteran juga gitu. Nah, ini salah satu bentuk bagaimana arus informasi telah menjadikan segala sesuatu itu menjadi desentralisasi gitu. Tersebar di mana-mana. Jadi nggak bisa memonopoli kebenaran. Apalagi seperti Yusuf Mansur, di mana kasus-kasus kriminalnya banyak. Kasus kriminal, kasus moral, gitu kan? Wah, itu nggak bisa. Itu nggak bisa ditahan oleh siapapun. Apakah Buya Yahya yang menahan? Nggak ada. Itu akan digulung oleh arus keterbukaan informasi. Nah, itu ceritanya kan. Terakhir saya lihat, itu ada tantangan lagi dari tokoh Banten juga. Namanya Mahesa. Dia nggak menyebut dirinya ajengan atau kiai, tapi dari ilmu saya lihat dia ini orang hebat. Mahesa Al-Bantani, dia menantang Bahar bin Smith dengan kitab yang saya disebut judulnya, saya cari kitabnya, namanya Bughyatul Mustarsyidin fi Talkhis Fatawa Ba'dul A'immah minal Ulama Al-Mutaakhirin Ma'adamil Fawaid Jammah min Kutub Sattal Ulama Al-Mujtahidin. Jumia Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Hussein bin Umar Al-Masyhur Ba'lawi, Mufti Diyar Al-Hadramiyah rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Itu dia tantang. Katanya kalau Bahar bin Smith bisa membaca kitab ini, gitu, saya kasih waktu 1 tahun. Bisa dia baca, itu saya cium kakinya gitu. Wah, hebat kali nih. Nah, kalau saya ditantang nanti gimana? Sebelum saya ditantang, saya cari bukunya. Nih, mana kau ditantang nih, oh nggak bisa baca kitab. Ya, boleh juga gitu, kita layani. Tapi apa urusan saya dengan dia gitu. Kalau saya ditantang, ya kan, tantang saya membaca, misalnya Tabani nggak bisa baca kitab. Ya pandai-pandai amat enggak lah, tapi bahlul-bahlul banget juga tidak. Bisa baca 2-3 kali ya bisa lah apa maksud dari penulis ini. Jadi kalau saya ditantang, pasti saya penuhi. Tapi urusan dengan saya apa? Kan gini, urusannya opo? Mafi iskal atau mafi muskilah bainana ya fadilatul syekh Mahesa. Nggak ada urusan saya dengan Anda gitu. Jadi untuk apa? Kan gitu kan. Tapi mana tahu nih ada pikiran melayang, ini yang mengurus Rumongso Channel ini juga abal-abal misalnya nih. Mari kita beruji membacanya. Kalau saya baca kitabnya tidak dari kiri ke kanan. Insya Allah dari kanan ke kiri gitu. Tapi apa, urusan apa, untuk apa, kan gitu. Kalau diajak musabakah saya dapat apa gitu. Misalnya dari 1 sampai 10, yang salahnya 1, dapatnya apa? Yang nggak salah sama sekali, dia mendapat apa gitu. Jadi kalau Mahesa Al-Bantani telah menantang Bahar bin Smith, sudah lebih 1 tahun katanya. Nggak ada jawaban dari Bahar. Ya kan? Kata Fuad Pleret, biarkan dia pakai Habib. Ya kita panggil Habib jelas. Habib Bahar bin Smith. Nggak ada tantangan, tapi saya sebelum kena ke saya sudah siap-siap. Mana tahu saya ditantang juga. Ya kan nggak apa-apalah gitu. Pasti saya layani, cuma kita dapat apa? Kan gitu kan? Dari tantangan itu. Dan juga nggak ada muskilah atau iskal atau masyakil. Fima baini wa bainahu. Fima baini wa bainaka. Ya Syahidul Fadil. Ustadz Mahesa Al-Bantani, ya kan? Enggak ada.
Nah, seharusnya Anda juga menantang kepada Yusuf Mansur. Yusuf Mansur itu ada ilmunya enggak? Gitu. Bisa baca kitab enggak? Gitu. Kalau dari pemandangan saya sekilas, Yusuf Mansur itu enggak bisa baca kitab. Dan enggak ada dia ngasih ilmu. Setahu saya belum pernah dia ngasih ilmu. Dia tahu ayat-ayat sedekah, ya kan? Sedekah, gitu-gitulah. Mau kaya enggak? Gitu-gitu aja. Kumpulin duit orang. Dari situ nanti timbul masalah. Ada 250 jemaah masjid kota wisata Cibubur itu menuduh atau meyakini gitu. Uangnya sudah dilarikan Yusuf Mansur. Bukan untuk bisnis batu bara. Tapi wujudnya sekarang itu adalah warung steak and shake. Jadi sekali lagi kalau ada tantang menantang ini sesuatu yang tak terelakkan karena keterbukaan informasi. Saya yang sering berbicara di Rumongso Channel ini, kalau ada yang bermasalah, ya ada misalnya menganggap, oh ini abal-abal ini gitu. Saya akan memenuhi kitab apa yang mesti kita baca gitu. Nggak suka dengan bahasa Arab, mari kita bahasa Inggris. Gitu. Bukan berarti saya pandai, tapi saya sangat bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan. Gitu. Nah, harusnya tantang-tantangan ini yang ditantang menjawab dong. Saya Yusuf Mansur, itu kan ditantang di mana-mana, dari segala segi gitu. Dia skut-skut saja kalau kata orang Arab Surabaya, skut-skut aja dia gitu. Nggak berani dia melayaninya. Abdul Samad sekarang sedang ditantang juga, jawablah gitu. Adi Hidayat ditantang, jawab. Jangan dengan kesombongan luar biasa, oh itu tamat sekolah teknik, itu kan nggak benar juga. Ilmiah kita jawab dengan ilmiah. Nah, kalau saya tantang dengan ilmiah, akan saya jawab dengan ilmiah. Tapi kan selama ini saya tidak ada masalah dengan siapapun. Saya hanya ingin menjelaskan di sini loh kesalahan fatal orang yang bernama Yusuf Mansur di dalam membegal jemaah, uang sedekah jemaah, lalu uang itu dia larikan untuk membangun usaha-usaha real atas namanya sendiri. Yang paling menonjol saat ini setelah Patreon-nya dibubarkan adalah warung steak and shake. Mari kita tunggu perkembangan informasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.